Untuk sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Haji Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Associate Professor, insya Allah sebentar lagi guru besar beliau turun, Dr. Muhammad Madian, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, sahabat saya, teman saya, Dr. Joni Wahyu Hadi, bersama Ibu Direktur Penelitian, Pendidikan, dan Sumber Daya, Prof. Cita Rosita, dan yang saya hormati para Wakil Dekan, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Prof. Nasruddin, mohon maaf hampir kelewatan, para ketua departemen dan juga tamu-tamu kita, banyak sejawat-sejawat dokter senior-senior saya yang hadir. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi yang jelas panjenengan semua beserta para orang tua dari dokter-dokter baru yang dilantik tentu yang paling berbahagia pada siang hari ini. Juga yang saya hormati, saya muliakan para dekan sebelum periode kami yang selalu hadir, para begawan-begawan yang kami hormati, Profesor Askandar, yang saya hormati Prof. Matur suwun Saudara Wuh, Profesor Wiyadi, Profesor Agung Pranoto, Profesor Sutoyo. Ini luar biasa, beliau ikut melepaskan adik-adik dokter baru ini, menunjukkan bahwa beliau walaupun Prof. Askandar, Prof. Wiyadi sampun purna tugas, tetapi masih menunjukkan kepedulian beliaunya untuk tetap memperhatikan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Matur suwun Prof. Askandar, Prof. Wiyadi, Prof. Agung Pranoto, dan Prof. Sutoyo. Juga kalau tidak salah tadi sempat hadir Profesor Abdul Syukur, Profesor Dikman, Direktur RSUD Dr. Sutomo pada periode sebelumnya. Dan tentunya yang berbahagia adalah adik-adik yang dilantik pada pagi hari ini. Luar biasa, termasuk ketua panitianya, sampai teks pidatonya dibawakan. Padahal mulai dari saya dan sebagainya membawa sendiri. Luar biasa, tepuk tangan untuk Arki. Wah. Dan yang membawakan bukan siapa-siapa, orang luar biasa juga. Ketua BEM-nya yang membawakan itu, wah luar biasa itu. Kita perlu mencontoh. Masih ketua panitia dokter sudah dibawakan. Nanti kalau dekan malah sudah disiapkan betul nanti. Baik, Bapak Arki, luar biasa dan bagus sekali tadi pidatonya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pelantikan sumpah dokter baru periode kedua tahun 2022 ini. Dan yang sangat membanggakan bahwa adik-adik ini dilantik bisa full offline. Kami setengah memberanikan diri sebenarnya karena 2 periode pelantikan sebelumnya sudah offline full, tetapi tidak pada lulusan yang besar. Maksudnya lulusan yang sekitar 20-25 dokter baru kita laksanakan offline sehingga para orang tua bisa hadir di ruangan ini pula. Kami mohon maaf karena kapasitas aula ini sekitar 200-an, maka yang bisa masuk di ruangan ini adalah adik-adik dokter baru yang disumpah, sedangkan para orang tua berada di ruang sidang A dan di tenda. Mungkin kurang nyaman, kami mohon maaf, memang masih dalam kondisi pandemi ini kita masih tetap harus berhati-hati. Dan berbicara masalah pandemi, tentu adik-adik ini yang paling merasakan
ya paling merasakan selama 2 tahun periode dokter muda 1, dokter muda 2, puncak-puncaknya pandemi. Namun insya Allah standar kompetensi yang dimiliki oleh adik-adik ini sangat cukup. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang lulus UKM PPD 98% dari 196. Malah juara 3-nya ini dari kita. Ya nilainya 98, sekian. Tipis antara juara 1, juara 2, juara 3 itu hanya tinggal koma-komanya sedikit sekali. Jadi insya Allah saya yakin kompetensi yang dibawa oleh adik-adik semuanya ini adalah sudah cukup. Walaupun pelaksanaan proses pendidikannya kurang ideal. Tidak usah berkecil hati, karena proses pendidikan seorang dokter itu for long life, selama hidupnya. Ya. Jadi kalaupun toh sekarang banyak ilmunya, tetapi dia mandek untuk belajar, maka dia tidak akan mampu menangani dan tidak mampu menjadi seorang dokter yang unggul. Namun demikian, saat kita nanti internship pun, kapanpun, dimanapun, saat belajar nanti sebagai PPDS atau dimanapun, jangan pernah berhenti belajar. Karena di sanalah updating ilmu masih terus diperlukan, agar adik-adik mampu menjawab sebagai seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang unggul. Adik-adik yang saya hormati dan saya cintai, tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Nasron, Dr. Joni, terkait nasihat-nasihat bagaimana untuk menjadi seorang dokter nanti. Apakah itu memang seperti yang disampaikan oleh Prof. Nasron, bahwa harus social oriented, bukan financial oriented. Jadi kalau nanti mendapatkan finansial yang mungkin berlebih, itu anggap sebagai efek samping, karena kinerja adik-adik yang baik, bukan sebagai orientasi semata. Jadi tidak usah mikir harus punya ini, harus punya itu, harus balapan punya ini, balapan punya itu, biarkan aja. Bekerjalah yang baik sebagai seorang dokter dengan sebaik-baiknya, insya Allah rezeki akan mengikuti. Adik-adik sebagai alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, mohon untuk terus tetap membina komunikasi dengan alma mater. Apakah itu Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo maupun Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kami tidak berharap soal sumbangan atau apa-apa yang berkaitan dengan finansial, tapi sedikit apapun masukan agar kami terus berkembang, agar kami terus mampu untuk menjawab tantangan di masa-masa dunia yang sudah terus berkembang, khususnya berkaitan dengan masalah teknologi yang semakin maju ini. Dan syukur alhamdulillah perlu kami laporkan kepada para orang tua, adik-adik sekalian, bahwa ranking Universitas Airlangga kita sudah mencapai 465 dunia, di mana tahun sebelumnya kita masih di sekitar 521 sampai 530. Dan loncatan ini pun diikuti di tingkat ASEAN, kita urutan 19 universitas terbaik di ASEAN dan 113 Asia. Dan insya Allah kita akan terus memacu untuk masuk 100 Asia. Oleh karena itu kalau kita sering foto-foto bersama dengan para tim dekanat rektorat, itu selalu mengacungkan tanda jari 1 ini. Artinya apa? Kita terus berkompetisi untuk menjadi sebuah universitas yang terbaik untuk menjadi 100 Asia. Dan untuk by subject kedokteran, alhamdulillah kita sudah mencapai 401 sampai 450. Ini tidak terlepas dari adik-adik yang bekerja dengan baik, sumbangan adik-adik di jurnal-jurnal internasional, adik-adik yang berprestasi menjadi juara-juara, itu semuanya terrekognisi untuk dinilai, untuk penilaian ranking. Tentunya penilaian ranking ini bukan menjadi tujuan semata. Kalau kita bekerja dengan baik di pendidikan, kita bekerja baik di penelitian, kita bekerja baik di pengabdian masyarakat, maka ranking akan mengikuti. Dan insya Allah kami tidak melupakan tugas utama kami sebagai pendidik
di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi adik-adik yang sudah mencapai jabatan dokter ini. Silakanlah nanti adik-adik berkarir. Apakah melanjutkan sebagai spesialis, apakah sebagai birokrat, ataukah sebagai peneliti, atau mungkin profesi-profesi yang lain. Jangan lupa FK UNER, jangan lupa RSUD Dr. Sutomo, dan jangan lupa Rumah Sakit Universitas Airlangga. Selamat bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah dilantik pada pagi hari ini. Ini juga merupakan kebahagiaan bagi kami. Dan terima kasih sudah menitipkan putra-putri Bapak untuk kami didik menjadi seorang dokter. Kesempurnaan bukan pada saat lulusan ini, tetapi belajar terus untuk menjadi seorang dokter yang paripurna, yang sempurna harus dilakukan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Haji Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan, atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Universitas Airlangga bidang sumber daya. Kepada yang terhormat Dr. Muhammad Madian, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Master of Finance, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan para guru besar, para alim ulama, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran beserta Wakil Dekan, yang saya hormati para dekan periode sebelum ini, yang saya hormati Direktur RSUD Dr. Sutomo, Dr. Ridhoni Wahyudi, yang saya hormati Direktur RS Unair Prof. Nasronuddin, yang terhormat Ketua Komkordip EK Unair RSUD Dr. Sutomo, yang terhormat Ketua IK Komisariat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang terhormat Ketua BPF Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang terhormat Ketua ID Cabang Surabaya atau yang mewakilinya, yang terhormat Ketua ID Wilayah Jawa Timur atau yang mewakilinya, yang terhormat para tamu undangan, yang terhormat para Kadep dan KPS di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang terhormat para dosen dan tendik di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang terhormat para panitia pelantikan dokter periode 2 tahun 2022, yang terhormat atau yang berbahagia para dokter baru yang dilantik pada hari ini, yang berbahagia para wali atau orang tua dokter yang pada hari ini dilantik, dan para hadirin sekalian yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita bisa menghadiri acara yang sangat berbahagia dalam kondisi kita sehat walafiat. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi para dokter baru, bagi para orang tua, dan keluarga semuanya. Karena itu, saya mewakili seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga mengucapkan selamat atas pelantikan dokter baru periode kedua di tahun 2022 ini. Saudara para dokter,
dokter baru yang patut saudara syukuri. Karena keberhasilan saudara ini adalah rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak banyak yang bisa masuk program studi kedokteran Universitas Airlangga. Dan saudara hanya sedikit di antara mereka. Apalagi saudara lulus dari Universitas Airlangga yang salah satu dari 5 universitas terbaik di Indonesia. Dan saat ini berdasarkan KS Ranking bahwa saudara diluluskan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang rankingnya secara nasional menduduki posisi kedua. Mungkin itu adalah suatu berkah bagi saudara. Saya dengar-dengar moratorium untuk Fakultas Kedokteran yang baru ini mungkin akan dibuka, Prof. Bus ya mungkin ya. Hal ini menyebabkan ke depan akan lebih banyak dokter yang ada di Indonesia ini. Tetapi saya percaya sekali lagi kepada saudara, bahwa saudara sekali lagi diluluskan dari Universitas Airlangga yang memiliki reputasi yang baik, reputasi yang terpuji di Indonesia ini. Dan saya yakin saudara akan survive pada masa-masa yang akan datang. Berkolaborasilah dengan lulusan-lulusan fakultas kedokteran lain guna memajukan kesehatan di Indonesia ini. Hadirin yang berbahagia, untuk para dokter yang baru dilantik, selamat menjalani profesi baru. Selamat menjalani profesi yang mulia ini. Karena profesi ini kental dengan pengabdian. Jadi seperti yang Prof. Nasron tadi sebutkan, jangan financial oriented, tetapi social oriented. Adapun kalau misalnya saudara nanti mendapatkan suatu materi, itu adalah efek samping dari pekerjaan saudara, yang tentu saja sekali adalah berfokus pada social oriented. Selain merupakan profesi, dokter juga mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan, terlebih di masa pandemi yang mungkin saat ini masih belum berakhir. Dokter menjadi garda terdepan untuk memenangkan perang bersama melawan virus COVID-19 kemarin. Jadi, saya mungkin bisa menyimpulkan saudara ini adalah dokter-dokter alumni COVID kemarin itu ya. Sekitar 2 tahun COVID melanda dan saudara pada saat itu tepat sekali masuk pada koas ya, misalnya dokter muda yang tentu saja memiliki suatu kriteria tertentu pada saat menjalani koas tersebut. Dan alhamdulillah saudara bisa selamat dalam pandemi ini. Dan mudah-mudahan ke depan saudara juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani profesi sebagai dokter ini. Untuk menjalani profesi ini dengan baik, tantangan bagi saudara ke depan tidak ringan. Saudara akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan kesehatan yang real di lapangan. Usai pandemik yang perlahan menjadi endemi ini, tentu masalah kesehatan dan profesi dokter menjadi semakin kompleks. Karena memerlukan berbagai disiplin ilmu yang lain. Karena itu, jangan berhenti belajar. Baik secara formal, pada jenjang yang lebih tinggi, maupun belajar dari pengalaman-pengalaman untuk semakin memajukan dunia kedokteran. Belajarlah kepada senior-senior saudara. Juga saya mengharapkan bahwa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini tidak hanya di Jawa saja mengabdinya. Jangan terlalu banyak di Jawa mengabdinya. Indonesia itu tidak hanya Pulau Jawa saja. Banyak pulau-pulau di Indonesia ini yang minim sekali para dokternya. Banyak pulau-pulau di Indonesia ini sangat kurang kesehatannya. Oleh sebab itu, saudara kami harapkan mengabdilah ke masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bukan mengabdi di Pulau Jawa saja. Oleh sebab itu, kami juga mengharapkan
Saat saudara nanti mengabdi atau intrinsip, setelah intrinsip monggo datang kembali misalnya untuk mengambil program spesialis di Universitas Airlangga. Datang kembali ke Fakultas Kedokteran untuk mengambil program S2, Magister Kesehatan apapun. Datang kembali setelah S2 untuk mengambil S3. Datang kembali setelah SP1 mengambil SP2. Kami persilahkan. Itulah sekali lagi bahwa dokter-dokter di lulusan Universitas Airlangga itu adalah yang kita katakan adalah menjadi dokter yang excellent with morality. Excellent pada profesinya dan harus bermoral pada profesinya juga. Lulusan atau dokter lulusan Universitas Airlangga itu harus hebat. Hebat ini ada suatu singkatan. Hanya adalah humble atau honest. Bahwa dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga harus rendah hati. Jangan sombong, jangan takabur. Dokter lulusan Universitas Airlangga harus jujur. Jujur itu adalah segala-galanya bagi saudara dan bagi kami. Pada saat saudara berkata atau bertindak tidak jujur saja satu kali, maka jangan harap orang lain mempercayai saudara. Excellent. Berupaya sebaik-baik mungkin dalam hal performance saudara. Baik performance sebagai seorang dokter maupun berbagai hal. Brave. Dokter lulusan Universitas Airlangga harus berani dengan mempertimbangkan sekali lagi resiko yang terukur. Yang berikutnya adalah agile. Agile itu adalah lincah, cerdik. Mereka bisa beradaptasi secara cepat di lingkungannya. Dan terakhir adalah transcendence. Dokter Universitas Airlangga itu harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa lah yang akan menentukan segala hal ini. Yang terakhir sekali lagi, Universitas Airlangga juga berharap saudara semua menjaga nama baik alma mater. Jangan sekali lagi kotori nama alma mater dengan tindakan-tindakan saudara yang yang tidak terpuji. Jadilah kesatria Airlangga yang rela berkorban demi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi, bergabunglah dengan para alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang sudah membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki perhatian besar terhadap problem bangsa ini di bidang kesehatan. Sudah cukup banyak alumni-alumni Universitas Airlangga itu tersebar dimanapun. Yang saya lihat di sini ada Dr. Narendra, ya. Itu adalah alumni dari Fakultas Kedokteran, mantan Direktur Rumah Sakit Angkatan Laut. Mungkin para dokter-dokter yang lain yang mengabdi di 3 angkatan maupun Polri, itu juga sudah membuktikan bahwa beliau adalah lulusan Universitas Airlangga yang excellent dengan moralitas yang tinggi. Pesan terakhir saya, teruslah belajar, pegang teguh integritas, kedisiplinan, dan etika profesi agar saudara dapat eksis dan hidup di masyarakat dengan baik. Semoga kita semua selalu mendapat ridha Allah, menjadi orang terbaik di sisinya karena kemanfaatan kita bagi masyarakat Indonesia seluruhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Madian, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Master of Finance atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, acara penyerahan alumni baru oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Kepada yang kami hormati,
Profesor Dr. Haji Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan, dan Ketua Ikatan Alumni kami persilahkan. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Kami persilahkan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah pemberian cindera mata oleh perwakilan dokter baru. Cindera mata akan diberikan kepada Rektor Universitas Airlangga yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kepada Bapak Wakil Rektor Universitas Airlangga, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan Bapak Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga kami persilahkan. Kepada Wakil Dokter baru, Dr. Diah Cesaria Garindra Rahmadanti, selaku penanggung jawab acara pelantikan dokter periode kedua tahun 2022 kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor Universitas Airlangga, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Bapak Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, dan Wakil Dokter baru. Baik, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan kepada yang kami hormati Bapak Dekan dimohon untuk berkenan tetap tinggal di tempat, karena akan dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepada Wakil Dokter baru, Dr. Archie Arman Dwiatna selaku Ketua Panitia Pelantikan Dokter periode 2 tahun 2022, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Wakil Dokter baru. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, menyanyikan lagu Padamu Negeri oleh Paduan Suara Universitas Airlangga. Hadirin dimohon berdiri.